sebagai punya hak kita untuk bertanya, ya Allah kenapa sih kok nggak boleh, misalnya begitu. Atau mempertanyakan syariat, kenapa nggak boleh dipakai, kan buatan sendiri, atau beli pakai uang sendiri, mencuri juga enggak, misalnya begitu. Enggak punya hak begitu kita. Jadi kita saat ini dikasih kecerdasan seperti apapun, bukan kemudian kita berhak atau merasa berhak untuk mengotak-ngatik atau untuk mempertanyakan atau untuk berdebatkan hal-hal yang memang itu sudah ditentukan dalam agama. Kita hanya mencari hikmahnya. Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang Allah Ta'ala buat itu tidak boleh ditanyakan, kenapa kok gini, kenapa kok gini, ya Allah putuskan kenapa, nggak boleh gitu. Kenapa? Ya kita ini hamba gitu. Kita ini siapa? Hamba. Hamba tuh gimana? Nggak punya keinginan sendiri, nggak punya milik sendiri. Keinginannya terserah tuannya, nggak punya apa-apa, sedapatnya dari tuannya. Maka termasuk ini pakaian atau hal-hal yang haram dikenakan, kita nggak usah nanya, emang kenapa nggak boleh? Nggak usah gitu. Allah udah tetapkan begitu, jangan nurut. Hanya kalau kita mau cari hikmahnya itu bagus. Kira-kira apa ya hikmahnya? Laki-laki nggak boleh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kira-kira apa? Yahrum wa haram ala rajuli, atas laki-laki, lubsul hariri, memakai sutra, laki-laki ini. Wasair wujuhi istimalihi, dan semua bentuk-bentuk pemakaiannya, walau biqanatan, walaupun daleman. Pakai kaos singlet, bahannya dari sutra misalnya, itu tetap nggak boleh. Wa yajuzu, dan boleh hashwu jubbatin, mengisi jubah, wa mikhaddatin, dan bantal, wa furushin, dan alas tidur, bihi, dengan harir. Jadi pakai apa, jubah atau outer gitu, atau kalau bahasa Malaysia disebut jubah panjang yang biasanya dari wol begitu. Itu kan kadang-kadang supaya bisa menahan dingin, maka ada isinya itu. Kalau mudah sekarang jaket lah gitu. Ada lapisan luar, lapisan dalam, dan tengahnya itu kan ada isinya. Nah itu diisi menggunakan apa? Sutra, itu nggak apa-apa, nggak kelihatan soalnya. Dan itu nggak dianggap sebagai pemakaian, mengenakan, enggak, karena itu di dalam. Seperti jaket yang dalamnya itu pakai bulu angsa. Nah, itu gambarannya, pakai bulu angsa. Nah, ini nggak pakai bulu angsa, yang pakai adalah sutra. Nah, itu boleh. Wa min khaddatin, termasuk juga mengisi bantal. Dalamnya bantal itu nggak pakai apa, kapuk, nggak pakai styrofoam, apa styrofoam apa tuh, dakron, tapi yang dipakai adalah
sutra, boleh, boleh. Wa furushin juga kasur, dalamnya isinya itu bukan busa, tapi sutra, boleh, boleh. Kan tertutup, nggak kelihatan. Nah, sekarang bagi wanita gimana? Wayajuzu, dan boleh lin nisa'i, bagi wanita, isti'maluhu, mengenakan sutra, bisa iri wujuhi, dengan semua bentuk pemakaiannya. Terserah mau dipakai kerudung, mau dipakai gamis gitu, pakai abaya, pakai sarung, boleh semua bagi wanita. Wakila, ada pendapat, wakila itu berarti ada pendapat yang biasanya itu lemah. Yahrumu, haram alaihinna, atas wanita, iftirashuhu, memakai alas tidur sutra. Ada pendapat begitu. Wa yajuzu, dan boleh lil wali, bagi wali anak kecil, apa ilbasuhu, memakaikan sutra lisobiyi, pada anak kecil, malam yablugh, selama dia belum baligh. Kalau belum baligh kan belum mukallaf. Jadi maksudnya mau laki perempuan bayi pakai sutra itu nggak apa-apa. Kalau bayinya udah balik gimana? Ya bukan bayi berarti. Mana ada bayi balik. Ya. Kalau orang gila, ya orang gila sama, nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Nah, sekarang wal murakkab, dan yang disusun, min haririn wa ghairihi, dari sutra dan selain sutra. Kalau di kalangan orang-orang kaya itu ada sarung campuran sutra. Jadi benangnya itu campur benang sutra. Jadi gimana ini? In zada waznul hariri haruma. Kalau timbangan atau beratnya sutra itu melebihi yang bukan sutra, maka haram. Ya, perhatikan nih kok pedomannya dalam fikih ini. Bukan panjangnya, bukan lebarnya, tapi beratnya. Ya, walaupun kecil misalnya, tipis misalnya, tapi padat. Kalau ditimbang lebih berat daripada yang bukan sutra, ya udah nggak boleh. Ya. Yang dihitung adalah beratnya. Kalau beratnya melebihi beratnya yang bukan sutra, polister dan lain-lain, nah, kalau tidak melebihi, maka boleh. Jaket, bukan jaket, misalnya baju batik lah, baju batik, biar kelihatan makin mewah, dikasih campuran sutra. Gimana? Ya ini tadi patokannya, melebihi nggak gitu? Wa ini stawaya, bila sama keduanya, harir wa ghairuhu, sutra dan selain sutra, jaza, boleh. Wa yajuzu, dan boleh mutarrazun bihi, pakaian yang disulam bihi dengan harir.
dikasih apa ornamen, dikasih motif, pakai sutra boleh, boleh. La yujawizu, yang tidak melebihi arba'a asabi'a, 4 jari. Jadi laki-laki misalnya pakai baju warna hitam misalnya, kemudian dikasih corak di sini memanjang itu pakai sutra, maka yang dilihat lebarnya. Kalau lebarnya nggak lebih dari 4 jari boleh. Jadi 4 jari bukan panjangnya ya, lebarnya. Kalau panjangnya walaupun dari sini sampai ujung gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting lebarnya ini tidak lebih dari 4 jari. Wa mutarrafun, dan yang dikasih apa bahasanya itu? Klaim. Ya, kalian pakai jaket ini dikasih apa ban begini dari sutra, atau ujung bawahnya begini. Ini misalnya dari sutra, nah, itu maksudnya mutarrafun itu begitu itu. Dan dikasih pinggiran dari sutra. Wa mujayyabun, dan yang kerahnya dipasang sutra. Nah ini jahit, ini kerah, dikasih sutra sini. Kan ada itu pakaian-pakaian walaupun putih, tapi kerahnya dikasih warna lain. Ya, dan kalau di kita biasanya bukan karena hiasan biar indah, biar kalau kotor nggak ketahuan gitu. Kasih warna coklat, warna hitam begitu kerahnya itu. Nah, kalau ini dikasih sutra, maka boleh dengan syarat mu'tadun. Emang udah lazim, udah biasa. Walahu, dan boleh bagi laki-laki ayab suta, untuk membentangkan ala fursyil hariri, di atas alas yang terbuat dari sutra. Jadi bukan dalamnya sutra, tapi ini banyak sutra. Gimana ini, kita nggak boleh duduk di situ juga laki-laki itu. Loh, kok bisa? Dia tadi sair wujuhi istimalihi, bukan hanya dipakai. Jadi kan alas duduk juga nggak boleh bagi laki-laki gitu. Terus gimana kalau begitu? Yubsafa al-fursyil hariri min dilan, sapu tangan. Jadi kalau yang di Indonesia biasa dipakai gitu ya, kayak sorban yang segi 4 gitu. Nah itu kalau di Arab sana maksudnya bukan sorban, maksudnya ini mindil ini, seperti sapu tangan itu, sapu tangan tapi gede. Nah jadi kalau kita misalnya bertamu ke rumah raja, itu jelas kita dapat informasi bahwa karpetnya sutra ini. Gimana? Kasih alas dulu. Kasih alas dulu, kita duduk di atas alas itu. Walaupun hanya selembar kain. Makanya ada kisah Imam Syafi'i rahmatullah alaih diundang acara makan-makan oleh raja bersama beberapa orang ulama. Raja menyuguhkan makanan pakai piring emas. Maka para ulama langsung minta ganti, enggak, ganti yang lain, jangan pakai piring ini, haram ini. Imam Syafi'i rahmatullah alaih disuguhin itu, diam aja. Ayo silakan makan. Nggak minta ganti, nggak minta ditukar. Padahal ini emas. Maka gimana caranya? Beliau ambil suapan gede, taruh di atas tangan beliau. Maka beliau makan dari tangan beliau, bukan dari sini. Kan beliau nggak pakai berarti. Nah begitu.
Nah, ini seperti ini juga. Misalnya karpet dari sutra, nggak usah minta diganti. Kasih aja kain di atasnya, kita duduk di atas kain itu. Nah, itu sorban, rida, atau apa itu. Gitu. Mindilan wa nahwahu, sapu tangan dan yang semacamnya. Wa yajlisu, dan duduk fauqahu, di atasnya. Wa yajuzu, dan boleh lubsuhu, mengenakan sutra, liharrin wa bardin muhlikaini, karena panas atau dingin yang bisa merusak. Jadi panasnya sangat, nah biar gak terlalu kepanasan pakai sutra. Atau dinginnya sangat, biar gak terlalu kedinginan pakai sutra. Ini dingin yang sampai bisa mendatangkan, jadi asbab datangnya penyakit atau bahkan matikan. Atau panas begitu juga. Panas begitu juga. Nah, kita nggak ngalamin soalnya. Kadang-kadang nggak ngalamin gimana panasnya daerah padang pasir misalnya. Nggak usah tengah padang pasir gurun Sahara, nggak usah sana Afrika. Di Pakistan aja kalau udah musim panas, Allah Akbar. Itu sandal jepit taruh di halaman masjid bisa leleh itu. Begitu keluar masjid pakai udah nempel, nggak bisa diambil. Itu panas sudah kayak gitu. Di Pakistan hampir tiap tahun kalau musim panas ada warga yang meninggal. Kenapa? Kepanasan. Nah, ada usaha supaya nggak kepanasan pakai kain sutra. Kalau gitu alasnya gimana? Boleh. Atau karena dinginnya berlebihan, kita pun nggak ngalami. Jadi ada satu orang Indonesia kalau nggak salah, saking dinginnya waktu di Korea, lagi jalan, ini telinga nabrak tiang, karena beku patah telinga ini, patah jatuh aja, itu nggak terasa. Pas di rumah, loh, daun telinga saya kok potong, itu baru sadar. Jadi saking dinginnya tuh patah tuh nggak terasa. Makanya sering Abu ya sampaikan, kita tinggal di Indonesia ini bersyukur dah gitu aja. Tempat-tempat yang lain yang nampaknya indah, nikmat, itu ini untuk jalan-jalan aja, bukan untuk tinggal. Dingin ekstrim, panas ekstrim. Oh enak, kalau dingin kan bisa main salju, coba berapa lama. Paling juga setengah jam dah, wah udah ngedeng-deng dan mau beku. Itu kan enak untuk ditonton doang, dialami kedinginnya bukan main. Kita segini aja kedinginan. Ya. Apalagi kena salju itu, Masya Allah. Serba salah aja pokoknya, mau gini gak enak, ini gak nyaman. Mau kegiatan males. Nah, di Indonesia ini subhanallah. Dingin gak terlalu dingin, panas gak terlalu panas. Wasatri auratin, dan untuk menutup aurat. Wa mufajati harbin, dan karena mendaratnya perang. Dengan catatan apa? Idza fuqida ghairuhu, tatkala tidak ada yang lainnya. Boleh pakai tutup aurat, mau sholat. Nah, mau sholat yang ada hanya sarung apa tadi? Sutra. Karena orangnya awam, kaya-kaya, di situ hanya menyediakan sarung sutra. Sementara celana kita emang najis, baju kita najis, harus pakai pakaian lain. Yang ada hanya sutra. Waktu udah mepet, gimana? Ya ini boleh. Perang mendadak atau nutup aurat tadi. Ilda fuqida ghairuka, dan kalau nggak ada yang lain. Demikian pula kalau mendadak ada perang.
nggak ada pakaian lain, ya udah. Walihikatin, dan karena gatal yang udah gak sembuh-sembuh, udah susah, dah coba aja pakai baju dari sutra. Wajah kumalin, dan untuk menolak atau menghindarkan diri dari kutu. Wajuzu, dan boleh di baju sutra tebal, bihaitu sakhinun, yang tebal, di baju udah sutra tebal, sakhinun yang tebal, la yakumu ghairuhu maqamahu bil harbi, selain di baju sakhin ini tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya dalam peperangan. Maksudnya gimana? Jadi zaman dulu, nah ini lawan kita ini senjata andalnya adalah anak panah. Nah udah, kita pakai sutra yang sangat tebal supaya kalau anak panah kena itu meleset semua. Misalnya begitu. Ada juga yang saking tebalnya dan licinnya, tiap dibacok itu meleset itu. Saking licinnya, meleset lagi. Kena anak panah meleset, bisanya begitu. Dengan tujuan itu tadi. Dan itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Gimana? Boleh nggak? Boleh kalau begitu. Wa yajuzu, dan boleh juga lubsu thawbin najin fi ghairi shalah, memakai pakaian yang najis di selain waktu sholat. Yang najis ini pakai celana ada najisnya, ya asalkan nanti waktu sholat suci semuanya. Atau pakai, naudzubillah tapi ya, naudzubillah, pakai jaket ada campuran kulit babi, misalnya begitu, misalnya, karena najis. Asal jangan dipakai sholat gitu, asal jangan dipakai sholat. Nah itu memang kan ujian bagi kita. Itu kalau jaket atau barang-barang itu yang dari kulit babi itu memang mana kuat gitu, kuat, lembut lagi. Nah itu fi ghairi shalah boleh-boleh aja. Wa yahrumu, dan haram jildu maitatin, kulit bangkai. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Kamu fajat di harbin wa nahwi, seperti mendadaknya perang dan semacamnya. Dah tasawuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta